Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana madluban asyada talabi minal wara hifdzul lisanil arabi kay yafhamu ma'aniyal qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku semuanya, sahabat santri, sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian ilmu nahwu imriti. Kali ini kita akan membahas tentang i'rab, babul i'rab, ya. Babul i'rab. Seperti biasa, saya akan membacakan nazom-nazomnya tentang imriti bab i'rab ini dengan saya maknai. Setelah itu akan saya jelaskan, kita bersama-sama untuk menjelaskan tentang isinya, kandungan maknanya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafdhan li'amilin ulim. I'rabuhum utawi i'rab munggune ulama nahwu utawa nuhat iku taghyiru akhiril kalimi awai akhire pira-pira kalimat. Awai mang takdiron ing dalem kira-kirane au lafdhan utawa ing dalem lapate. Awah li amilin krana arahe amil, kala arahe wujude amil ulima kang ginaweruan apa amil. Karena diketahui ada amil. Jadi i'rab itu adalah perubahan di akhir kalimat, ya. Perubahan di akhir kalimat baik berupa perubahan secara takdiri atau lafzi karena adanya amil yang mempengaruhi. Aksamuhu arba'atun fal tu'tabar rafun wa nasbun wa kadza jazmun wajar. Aksamuhu utawi dumdumane i'rab. Pembagian i'rab iku arba'atun ono papan. Ono papan. Fal tu'tabar mongko becik dan bilang-bilang apa arba'ah. Itu rujuknya ada di arba'ah. 7 itu, ya. Apa saja raf'un nyatane i'rab rafa. Wa nasbun lan i'rab nasab wa kadza lan iku kaya mengkene nasab jazmun utawi i'rab jazm, ha. Wajarun lan i'rab jar. I'rab itu terbagi menjadi 4, yaitu i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jazm, i'rab jar dan i'rab jazm. Wal kullu ghairul jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdin kan. Wal kullu lan utawi sekabehane arba'ah 4 tadi itu yaitu rafa, nasab, jar dan jazm. Ghairul jazmi sakliyane jazm, ya. Sakliyane jazm berarti rafa, nasab. Fil asma'i ing dalem pira-pira isim iku yaqa utumi apa kullu. Wa kullu halan utawi sekabehane arba'ah fil fi'li ing dalem fi'il. Iku fil fi'li ing dalem fi'il. Wal khafdu lan utawi i'rab khafd iku imtana aka cegah apa i'rab khafd. Nah, yes. Jadi semua i'rab yang ada 4 itu terdapat kepada isim kecuali i'rab jazm. Jadi jazm itu tidak akan ada pada isim. Dan semua i'rab itu terdapat juga kepada fi'il kecuali i'rab jar. Artinya jar atau khafd itu tidak akan ada pada fi'il.
Kita lanjut. Wasairul asma'i haitsu la syibah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Wasairul asma'i lan utawi sekabehane pira-pira isim haitsu la syibah ing dalem sekirane ora ana serupa iku maujud, serupa qarrabaha kang marekaken utawa nyidhekaken apa syibah ing al asma, nyidhekaken minal hurufi saking pira-pira huruf iku mu'rabatun kena den i'rabi apa asma. Jadi semua isim adalah mu'rab. Nah, bisa di-i'rabi selama tidak serupa dengan huruf. Isim itu semuanya mu'rab kecuali kalau serupa dengan huruf dengan keserupaan yang kuat. Wa ghairudil asma'i lan utawi sakliyane ikilah pira-pira isim iku mabniyun mabni khala mudhari'in sakliyane fi'il mudhari' mingkul linunin saking saben-saben nun qad khala kang temen-temen sepi apa mudhari'. Di selain isim adalah mabni. Bisa fi'il, bisa huruf, itu mabni. Kecuali fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswah. Kecuali ya fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun taukid dan tidak bertemu dengan nun jamak niswah, maka hukumnya adalah mu'rab. Kita lanjut. Nah, itu tadi sudah tentang i'rab. Sekarang kita belajar penjelasannya atau maknanya atau penjelasan daripada nazm yang ada. Jadi yang pertama i'rab. Apa i'rab itu? I'rab itu adalah perubahan akhir kata karena tuntutan amil yang masuk. Jadi yang namanya i'rab itu perubahan-perubahan yang ada di akhir kata. Kenapa kok berubah? Karena adanya amil. Nah, cara berubahnya akhir kalimat itu kadang-kadang zatan, yaitu mengganti huruf seperti ja'a zaidani, kemudian menjadi ra'aitu zaidaini seperti ini, ya. Ja'a zaidani menjadi ja'a zaidani menjadi ra'aitu zaidaini. Nah, yang pertama itu seperti ini. Yang pertama itu tandanya alif, ya. Ja'a zaidani tandanya alif. Kemudian menjadi zaidaini, artinya sama, zaid loro, ya. Az-zaidani itu zaid loro, zaidaini juga zaid loro. Tapi yang satu itu tandanya alif, yang satu tandanya ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ada tuntutan amil yang masuk, ya, mengganti huruf. Alif diganti ya. Kalau alif ini yang menuntut adalah lafaz ja'a. Sedangkan kalau ya ini yang menuntut ya itu adalah ro'a, ya. Karena zaidah ini menjadi maf'ulnya ro'a dan maf'ul itu dibaca nasab, maka ditandai dengan ya. Nah, kalau yang ini alif ini ja'a ini amilnya yang menuntut az-zaidah ini menjadi alif, yaitu menjadi fa'il. Sudah. Kita lanjut. Ja'a zaituna. Ja'a zaituna. Ya. Ja'a zaituna itu wawu kemudian menjadi ra'aitu zaitina. Menjadi ra'aitu zaitina. Sama. Wawu menjadi ya, yang saya kasih merah, Yes. Kemudian berubahnya itu yang tadi kan mengganti huruf seperti ini. Kalau ada yang mengganti harokat, ya, istilahnya sifatan, mengganti harokat. Seperti ja'a zaitun, gitu ya, ja'a zaitun, ya, menjadi ra'aitu zaitan.
dun menjadi dan. Nah ini karena tuntutan amil. Dan nanti di belakang setelah ini kita akan bahas masalah amil. Nah, i'rab itu perubahan tadi kan ada kalanya mengganti huruf, ada kalanya mengganti harokat. Lah, ada kalanya perubahannya itu dikira-kirakan, ada kalanya juga perubahan itu terlihat dengan jelas. Ya, yang dikira-kirakan itu istilahnya adalah takdir, perubahan yang dikira-kirakan. Seperti contoh ja'al fata. Ya, ja'al fata ini artinya ja'al fatayu aslinya. Karena ya itu tidak kuat menyandang harokat, maka ya-nya domanya dibuang menjadi ja'al fata. Dalam keadaan rofa ini, al-fata dalam keadaan rofa seperti ini. Nah, dalam keadaan nasab jar pun tetap al-fata, tidak al-fatayu, al-fataya, al-fatayi, tidak, tetap al-fata. Makanya dinamakan perubahan yang dikira-kirakan. Kalau yang kelihatan lafdon istilahnya, ya, perubahan yang tampak. Seperti ja'a zaitun, contoh tadi ya, menjadi zaitan, tampak dun dan din. Ya. Itu. Lanjut. Sekarang amil. Amil itu adalah sesuatu yang memberi makna dan menuntut terhadap perubahan i'rab. Jadi yang namanya amil itu sesuatu yang memberikan makna dan menuntut i'rab. Jadi yang menuntut i'rab itu harus dibaca rofa, harus dibaca nasab, harus dibaca jar. Lah itu amilnya. Dan memberikan makna sesuatu. Lah, amil itu ada yang lafzian, artinya kelihatan. Ya, amil itu yang mempengaruhi i'rab itu ada kalanya kelihatan. Seperti lafaz ja'a. Ja'a ini, ya, ketika digabungkan dengan az-zaidani, ya, maka yang menuntut dibaca az-zaidani dalam tingkah rofa itu adalah ja'a. Ja'a ini, ya, ja'a. Maka ja'a itu dinamakan amil lafzi karena kelihatan. Contoh lagi, ro'a itu az-zaidaini. Ro'a itu az-zaidaini. Jadi yang menuntut az-zaidaini dibaca diganti ya itu adalah ro'a karena menjadi maf'ul seperti yang setelah saya jelaskan tadi. Nah, perubahan dari alif ke ya seperti itu kelihatan. Sama-sama artinya, sama-sama zaid loro, az-zaidani zaid loro, az-zaidani juga zaid loro. Lah ada yang maknawian, amil yang maknawian, artinya amil yang nggak kelihatan. Ini amil yang kelihatan. Ini biasanya ada yaitu di dalam mubtada dan di dalam fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari yang tidak termasukkan amil nawasib dan amil jawazim atau mubtada. Seperti ini saya contohkan mubtada. Zaitun qaimun. Yang berkedip-kedip berwarna merah itu zaitun, itu adalah mubtada. Nah, yang membuat zaitun dibaca tun seperti ini, ya, dibaca tun, tidak dan atau din, karena dia menjadi mubtada. Istilah di dalam nahwu itu namanya amil maknawi ibtida, ya, amil maknawi ibtida atau statusnya sebagai permulaan. Sebagai permulaan. Nah, sehingga karena permulaan maka dibaca rofa seperti itu. Namanya amil maknawi, tidak kelihatan, ya. Di sini tidak kelihatan di sini, tidak kelihatan. Nah, seperti fi'il mudhari juga gitu. Fi'il mudhari itu yadribu. Kenapa dibaca buka ba atau yadrib? Karena amil maknawi tajarud namanya. Nanti akan ada pembahasan secara detail antar amil-amil tentang fi'il mudhari dan mubtada di bab tersendiri. Kita lanjut. Nah, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada yang berbahagia, i'rab itu terbagi menjadi 4. Ya, seperti tadi aksamuhu arba'atun faltu taban. Itu apa? Rafa, nasab, jar dan jazm. Nah, kalau rafa dan nasab
itu bisa ada pada isim dan ada pada fi'il. Ya. Isim fi'il bisa rofa bisa nasab. Isim bisa rofa bisa nasab, fi'il bisa rofa bisa nasab. Beda lagi kalau jar. Jar itu hanya ada di dalam isim. Ya. I'rab jar itu hanya ada di dalam isim. Sedangkan jazm itu hanya ada di dalam fi'il. Jadi perlu diingat, tidak akan ada isim yang i'rabnya jazm dan juga tidak ada fi'il yang i'rabnya jar. Perlu diingat-ingat ya. Seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena para ulama, para lisanul Arab itu mengatakan kalau jar itu berat, isim itu ringan. Sedangkan jazm itu ringan, fi'il itu berat seperti ini. Jadi yang berat diberikan yang ringan diberikan yang berat sehingga terjadi sebuah keseimbangan. Nah, tidak terlalu berat juga, tidak terlalu ringan. Udah. Yang dimaksud bisa rofa bisa nasab dalam fi'il ini adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab. Sedangkan fi'il yang lain, fi'il madhi, fi'il amr itu hukumnya mabni. Kita lanjut. Nah, pertemuan kemarin saya sampaikan bahwasanya isim itu asalnya adalah mu'rab, artinya bisa diirobi, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Nah, namun kecuali bila isim itu sama atau menyerupai huruf dengan keserupaan yang kuat. Nah, keserupaan yang kuat, sangat kuat keserupaannya. Para ulama membagi menjadi 4, ya. Keserupa di dalam wadai, serupa dalam fil istimal, fil makna, dan fil iftiqar. Seperti ini. Fil wadai maksudnya apa? Isim itu tersusun dari satu atau dua huruf. Padahal satu adalah huruf itu miliknya huruf ya. Huruf hijai maksudnya. 1 sampai 2 huruf hijai. Padahal 1 sampai 2 huruf hijai itu adalah miliknya huruf. Isim minimal mestinya harus 3. Seperti itu. Fil istimal artinya apa? Isim itu hanya bisa beramal, menjadi amil, tapi tidak bisa diamali. Padahal biasanya isim itu diamali, makanya bisa nasab, bisa rofa, bisa jar. Seperti itu. Fil makna artinya isim itu menggunakan maknanya huruf. Dan fil iftiqar selalu membutuhkan terhadap kata yang lain. Itu. Padahal yang selalu membutuhkan terhadap kata yang lain itu adalah huruf, sedangkan isim bisa berdiri sendiri dan mempunyai arti sendiri seperti definisi yang saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Oke, kita lanjut fil wadai, jumlah hurufnya berarti tidak ada 1 atau 2 huruf hijai seperti contoh seperti ini, ji'tu ya atau akramna. Lihat yang berwarna merah itu tu dan yang na ya. Kalau tu itu ada 1 huruf ya. 1 itu ada 1 huruf, tu, na itu ada 2 huruf. Tapi ini tu ini isim, na ini isim. Ya. Isim domir, ya. Nah, ini. Tu, na. Nah, kalau tu 1 huruf, na 2 huruf. Nah, ini. Karena serupa fil wad'i dengan huruf, maka tu dan na ini meskipun isim tapi hukumnya mabni. Maka para ulama bersepakat bahwasanya semua isim dhamir, baik isim dhamir yang muttasil maupun yang munfasil, itu hukumnya adalah mabni. Kenapa? Karena serupa dengan huruf dan dalam hal jumlah hurufnya atau fil wad'i. Kemudian fil makna, serupanya isim terhadap huruf fil makna di dalam maknanya. Ya. Serupa dengan huruf, tapi ada kalanya huruf itu maujud, huruf itu ada kalanya huruf ghairu maujud, huruf yang tidak ada. Sebenarnya harusnya ada, secara logika harusnya ada, tapi dalam kenyataannya tidak ada. Fil makna ya. Saya kasih contoh mata takum. Mata itu yang merah. Yang merah ini adalah isim. Artinya kapan kamu berdiri? Mata takum. Kapan kamu berdiri? Ada lagi mata takum akum. Kapan-kapan kamu berdiri, maka aku pun berdiri. Nah, mata yang di atas ini mata takumu, ya, itu
maknanya istifham, bertanya, ya, bertanya, kapan kamu berdiri? Itu menggunakan maknanya hamzah, ya, hamzah istifham. Sedangkan mata yang kedua ini adalah menggunakan maknanya in syartiyah. Sedangkan istifham syartiyah itu adalah maknanya huruf. Sehingga mata itu menyerupai huruf di dalam maknanya. Kalau yang menyerupai huruf ghairu maujud itu adalah semua isim isyarah. Hadza, dzalika, hadhihi, ulai, wa dan seterusnya. Itu sebenarnya isim isyarah. Padahal isyarah menunjuk ini adalah sebenarnya adalah miliknya huruf. Miliknya huruf, tapi tidak ada pada kenyataannya ada huruf yang bermakna isyarah. Yang ada adalah isim semua. Bisa dipahami ya? Kalau memang nanti ada yang sesuatu yang belum dipahami, bisa berkomentar ya, berkomentar di kolom komentar yang ada. Ya. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama belajar memahami lebih dalam lagi. Oke, lanjutnya fil isti'mal di dalam penggunaannya. Artinya apa? Isti'mal tadi itu adalah selalu di dalam pengamalannya. Selalu mengamali, selalu menjadi amil, tidak bisa menjadi makmul. Ini biasanya ada pada isim fi'il, al asmaul af'al. Saya kasih contoh daroki zaidan. Artinya daroki itu temuilah atau susullah. Itu artinya asalnya adrik susullah. Tapi kemudian menjadi daroki. Ini adalah minal asmail af'al, dari isim-isim fi'il. Isim tapi menggunakan artinya fi'il. Ini. Jadi daroki ini menjadi amil, menuntut kata zaidan dibaca nasab tapi tidak dapat diamili, tidak dirubah i'rab. Seperti itu. Yang keempat fil iftikar, di dalam masalah butuhnya isim itu terhadap kalimat-kalimat yang lain atau kata-kata yang lain. Ini ada pada isim mausul. Saya contohkan isim mausul ja'alladzi qoma abuhu. Yang merah itu alladzi itu isim mausul, ya. Isim mausul ini selalu butuh kepada silah. Qoma abuhu itu silahnya alladzi. Selama alladzi itu selamanya membutuhkan pada silah. Dalam hal ini adalah qoma abuhu. Nanti akan ada pembahasan khusus isim mausul, ya. Selalu butuh kepada silah. Datanglah seorang yang bapaknya berdiri. Baik, lanjut. Contoh isim serupa yang hurufnya yang serupa dengan huruf tapi tidak kuat, ya. Sehingga tidak jadi mabni, tetap mu'rab. Ayun, contohnya. Ayun ini menggunakan maknanya istifham, juga menggunakan maknanya syarat. Ya. Padahal saya katakan bahwasanya al istifham asyartiyah itu adalah makna yang dimiliki huruf. Tapi ayun ini menggunakan makna istifham syartiyah, istifham dan syartiyah miliknya huruf, mestinya serupa dengan huruf fil makna. Nah, tapi ayun ini tetap mu'rab. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Yang merah ini ayat. Nah, ya, bisa ayat, bisa ayi, bisa ayu. Ya. Itu. Kemudian yang itu yang ayu ya. Kemudian yang syartiyah ayyunaf in naf'al tamfa'un nas yashkuruka alaih. Ya. Apapun kemanfaatan yang kau berikan kepada manusia, maka mereka manusia akan bersyukur kepadamu atas kemanfaatan yang kau berikan. Maka menjadilah orang yang bermanfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ayyunaf'in tamfa'un nas itu syarat, yashkuruka alaih itu adalah jawab. Nah, ayun ini yang di atas maupun yang di bawah, yang atas itu bermakna istifham, yang bawah bermakna syarat, yang miliknya huruf. Tapi ada kekhususan isim yang kemudian menjadikan ayun ini tetap mu'rab, yaitu ayun itu harus selalu diidhofahkan, selalu gandeng dengan kalimat lain, tidak boleh sendiri, ya. Dan idhofah itu adalah ciri khas daripada isim. Sehingga ciri khas inilah yang menghalangi ayun menjadi mabni, karena
meskipun serupa dengan huruf, tapi serupanya itu tidak kuat, sehingga tetap mu'rab. Oke, kesimpulannya, mulai awal sampai akhir, bahwasanya isim yang serupa dengan huruf yang menjadi mabni itu ada 6. Ya. Isim yang mabni itu ada 6. Yang pertama isim dhamir, kedua isim syarat, ketiga isim istifham, keempat isim isyarah, kelima isim fi'il, dan keenam isim mausul. Semua isim ini adalah mabni. Karena apa? Serupa dengan huruf. Ta'ammal. Jadi sekali lagi kalau ada yang belum paham atau yang mau ditanyakan, silahkan berkomentar atau japri ke saya, tidak apa-apa. Kalau memang saya bisa menjawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa, ya kita belajar bareng-bareng. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.